Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke bab kedua tentang fungsi dan grafiknya. Sebelum kita membahas tentang fungsi dan grafiknya itu sendiri, kita sebenarnya harus membahas apa itu dari elemen-elemen dari fungsi itu sendiri ya. Jadi biar Anda juga ngerti. Nah, Anda usahakan atau diusahakan sambil Anda mendengarkan video ini, Anda juga sambil membaca materi yang saya berikan, sehingga biar klop, biar Anda nyambung. Kalau Anda cuma mendengarkan video tapi Anda belum melihat materinya, Anda akan bingung. Oke, lanjut. Di sini ada ada A, ada B. Ada fungsi A, ada fungsi B. A itu sini itu disebut domain atau daerah asal. Ini adalah misal ini daerah asalnya. Atau Anda mau sebut B daerah asal gak apa-apa, tapi kita sebut di sini sekarang ini A ini daerah asal. Dan B ini adalah kodomain atau daerah kawannya. Jadi fungsi itu harus ada domain dan kodomainnya. Ada domain dan kodomainnya ya. Ada daerah asal, ada daerah kawannya. Nah, sedangkan himpunan semua anggota B, jadi kalau di sini ada himpunannya yang mempunyai pasangan. Jadi yang mempunyai pasangan. Jadi dia berpasangan, misal 4 berpasangan dengan 1, itu disebut daerah hasil atau rank ya. Jadi kalau dia berpasangan itu disebut daerah hasil atau rank. Nah, terus untuk memberi nama dari dua fungsi ini atau dari dua himpunan ini, kebanyakan itu atau secara umum itu nama fungsi yang digunakan itu adalah F kecil, atau G, atau bahkan F besar ya. Jadi ada banyak. Maka Fx menunjukkan, misal saya gunakan ini, maka Fx menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kuadrat X. Jadi kalau misalkan ada seperti ini bahasanya adalah Fx di sini menunjukkan atau F diberikan terhadap X. Bisa jadi di sini, misal di sini Fx X 3 min 4. Jadi di sini F yang diberikan terhadap X adalah X pangkat 3 minus 4. Pertanyaannya pasti akan X-nya itu sendiri berapa? Nah, itu di sini. Kalau misalkan FY, berarti di sini juga Y pangkat 2 misal 1. Berarti yang ditanya Y-nya berapa? Y ke 1 berapa? Y ke 2 berapa? Pasti begitu. Ini kebanyakan ini yang ditanyakan nanti adalah daerah kodomainnya. Oke, kita lanjut di contoh materi itu. Jika F-nya itu adalah 2, berarti 2 pangkat 3 minus 4. Sehingga hasilnya 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikurangi 4, berarti hasilnya adalah 4. Selanjutnya F, jika X-nya itu sendiri adalah minus 1, berarti minus 1 pangkat 3 4. Minus 1 kali 1 1. 1 kali minus 1 minus 1. Sehingga minus 1 dikurangi minus 4, hasilnya adalah 5. Selanjutnya, jika X-nya itu sendiri adalah A, hasilnya adalah A pangkat 3 4. Jangan diuraikan karena kita belum tahu A-nya itu sendiri berapa. Selanjutnya, jika X-nya sendiri itu adalah A plus H, tinggal ganti aja A plus H pangkat 3 minus 4. Nah, kalau kayak gini Anda harus uraikan ya.
jangan sampai tidak diuraikan. Jalannya di situ kalau Anda langsung pakai pangkat 3 itu agak sulit untuk menghafalkan. Jadi seperti halnya gini. Oke. Yang seperti ini itu akan kalau kita ganti X-nya sehingga akan menjadi A plus H minus 4 ya. Kalau kayak gini sulit untuk menghafal rumusnya, tapi kalau Anda hafal enggak. So, langkah baiknya yang mudah diingat itu rumus kecap ini ya. Jadi kalau kita punya A plus B pangkat 2, itu rumusnya akan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Saya rasa mudah diingat ya, rumus ini mudah diingat. Nah sekarang kalau kita punya, karena itu A plus H pangkat 3, jadi kalau saya uraikan seperti ini, A plus H pangkat 2 dikali A plus H yang kan 1, sama saja kan. Kalau ini kita uraikan lagi, kalau kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini, sehingga hasilnya akan A pangkat 2 ya, A pangkat 2 plus 2AB 2AH. Kalau ini 2AB berarti di sini 2AH. Terus yang ketiga B kuadrat, sedangkan di sini B diganti H, berarti di sini H kuadrat ya. Tinggal kita kalikan lagi dengan A plus H. Kita kalikan satu-satu. Kita kalikan sekarang A dikali A pangkat 2 hasilnya adalah A pangkat 3. Terus selanjutnya A pangkat 2 kali H, berarti tinggal Anda tambah aja A kuadrat H. Karena ini sudah selesai, kita sekarang 2H-nya. 2H kali ini kali A, berarti 2 A-nya kan sama variabelnya, berarti A kuadrat H. Ini sama H-nya itu sendiri ditambah 2A yang sama variabelnya H-nya, berarti H kuadrat. Selanjutnya tinggal ini yang H-nya, biar tidak repot, yang variabel yang paling depan Anda dahulukan biar sama kayak ini. H kuadrat sama A-nya, berarti A H kuadrat. Yang kedua H-nya sama H-nya, berarti H pangkat 3. Kita sederhanakan ini sehingga hasilnya pasti akan sama seperti yang di materi ya. A pangkat 3 ini ya. Terus yang ini A pangkat 2 sama ini kan sama ya, cuman ini 2 ini 1, berarti ini sama ini, hasilnya 3 A pangkat 2 H. Selanjutnya ini sama, hanya yang pangkat 2, hanya tidak ada pangkat, berarti 3 AH kuadrat, tinggal ini ya, plus H pangkat 3, sehingga disitu sama dengan materi. Ini kita masukkan ke sini, sehingga ini hasilnya adalah A pangkat 3 plus 3A kuadrat H plus 3AH pangkat 2 plus H pangkat 3 minus 4. 4-nya dari sini ya. Oke. Kita lanjut contoh soalnya. Contoh soal 1 itu, jika kita memiliki fungsi X yaitu X kuadrat minus 2X, yang A itu jika F-nya itu adalah 4. Jadi kita masukkan hasilnya 4 pangkat 2 ini ya, 4 pangkat 2 dikali 4. Rasa Anda pasti paham ya. Kita ganti 4X nya itu diganti 4 nya, ini diganti 4 pangkat 2 kita masukkan X nya diganti 4 sehingga ini
Hasilnya 4 pangkat 2 sama dengan 16 dikurangi 8. Nah, hasilnya berapa? 8. Oke, ketemu yang A. Yang B, jika F-nya itu 4 plus H, kita ganti X-nya itu menjadi 4 plus H. Kita langsung masukkan sini ya. Berarti X-nya X kuadrat berarti 4 plus H kuadrat minus 2 4 plus H. Oke, itu ya. Jadi X-nya itu diganti 4 plus H. X kuadrat kita menjadi 4 plus H kuadrat. 2X kita menjadi 2 plus 2 kali 4 plus H. Sehingga hasilnya di sini ini kita langsung masuk ke rumus. Jangan lupa rumus yang tadi ya. A plus B kuadrat. Ini menjadi 2 menjadi A kuadrat plus 2AB B kuadrat. A kuadrat berarti 4 ya. 4 pangkat 2. Kalau dari situ ya. A kuadrat 4 pangkat 2. 4 kali 4 16. Terus selanjutnya 2AB, ini A ini B. 2 kali 4 8. 8 kali H berarti tambah 8H. Terus B kuadrat H kuadrat. Oke, ini untuk yang atas ini ya. Oke. Terus sekarang minusnya. Ini kalau ini biasa kan. 2 kali 4 8. 2 kali H berarti 2 kali H plus 2H. Tapi ini gini ya. Karena kita tidak mengikutkan minusnya. Kalau kita ikutkan minusnya, berarti ini juga minus. Nah, kita gini, intinya gini. Itu kan kalau kita ikutkan minusnya di sini, minus 2 kali 4 berarti hasilnya 8 minus 2 dikali H berarti hasilnya adalah minus 2H. Seperti itu maksud saya. Jadi kita tinggal menghilangkan kurung kalau di sini ada minusnya. Oke. Sehingga hasilnya adalah kita cari variabel yang sama-sama variabelnya. Yang paling depan itu kita fokuskan ke yang pangkat paling tinggi. Yang pangkat paling tinggi itu adalah H kuadrat. Berarti di sini H kuadrat. Setelah itu 8. 8 dikurangi 2H. Berarti hasilnya adalah 6H. Nah, hasilnya 6H. Terus selanjutnya 16 dikurangi 8 berarti hasilnya adalah 8. Ini adalah jawaban untuk yang B. Terus sekarang yang C. Jika F-nya itu sendiri adalah 4 plus H dikurangi F4. Jadi ini ada double ya, ada A sama B. Double. Sebenarnya kalau kayak gini karena kita sudah menghitung tinggal kita kurangi aja. Maksudnya kan kita sudah menghitung jika F-nya 4 sudah A. Jika F-nya itu 4 plus H kita sudah hitung juga. Sehingga kita tinggal mengurangi saja. Gimana caranya? Kita kurangi. Ini kan untuk hasil ini kan hasilnya. Berarti kita tinggal masukkan H kuadrat 6H minus 8. Itu untuk hasil ini. Terus untuk hasil ini kan yang A ini. Yang A itu hasilnya adalah 8. Berarti hasilnya itu sama saja. Kita masukkan H kuadrat 6H. Ini untuk yang C karena minus 8. Oh ya ini kok yang H. Minus 8 sampai minus 8 sehingga hasilnya minus 16. Jadi kalau misalkan saya ada salah ngitung antara positif sama negatifnya, diingatin saja ya. Kadang karena saya bertemu langsung itu lebih enaknya kita ada diskusi. Tapi kalau kayak gini saya cuma sendirian buat videonya.
Terus yang D itu jika F-nya itu 4 plus H, F4 per H. Jadi yang D itu jika F-nya A plus H minus F4 plus H. Jadi yang C itu soal yang D itu soal C dibagi H. Berarti kan hasilnya kita langsung sini karena ini nggak muat ya. Hasilnya itu otomatis 4H plus H ini hasilnya ini ya. Berarti H kuadrat 6H 16 ya. Ini ya. H kuadrat 6H 16 hasil yang C. Karena ini soal C ya. Cuman dibagi H sekarang. Kita bagi H. Kalau Anda langsung otomatis gitu nggak apa-apa. Oh ya, ini saya baru tahu ada kesalahan. Pantesan kok ini nggak bisa dibagi. Kita lihat yang di sini ya, yang B dulu, yang B. Ini 16 dikurangi 8 kok saya jadi minus di sini. Nah, ini harusnya kan plus. Nah ya, jadi soalnya kita ganti yang B ini soalnya plus ya. Berarti kalau kita masukkan ke C, berarti di sini itu jadi plus ini. Nah, jadi plus kalau kita masukkan ini kan ngikutin ini jadi plus. Sehingga kalau dikurangi ini hasilnya kan yang ini hasilnya kan 0. Nah, di sini tidak usah ditulis lagi. Berarti hasil yang D itu hasil yang C itu ini. Kalau kita masukkan ke yang D, yang D itu kan dari C dikurangi H, dibagi H. Yang C hasilnya adalah H kuadrat minus 6H kuadrat minus 6H. Ini adalah hasil C ya. Ini adalah hasil C. Tapi di sini dibagi H. Tinggal kita bagi H. Nah, kalau kita bagi H kuadrat dibagi H. 6H dibagi H 6 ya. Atau kita bisa coret-coret biar Anda tahu di sini tinggal 1, ini hilang ya. Kalau ini kan jadi 1 pangkat, atau jadi 1 di sini 6 kali 1 1. Oke, itu untuk jawaban yang D. Nah, kalau yang tadi itu kan kalau dikasih tahu F-nya itu berapa. Nah, sekarang kalau contoh yang nomor 2 itu soalnya sama tapi yang diketahui itu langsung dengan daerah asalnya. Daerah asalnya atau domainnya itu sendiri langsung diberikan minus 1, 0, 1, 2, 3 ya. Carilah daerah hasil fungsi F-nya. Nah, pertanyaannya itu kan daerah fungsi hasil F-nya. Kita satu-satu. Yang pertama, jika F-nya itu minus 1, berarti otomatis dia akan menjadi minus 1 kuadrat minus 2 minus 1. Hasilnya di sini. Ini 1 karena minus kali minus 1. Ini minus 2 dikali minus 1 hasilnya berapa? Yuk. Oke, kita gini aja. Nah, biar Anda tidak bingung, ini minus saya tidak ikutkan. Saya tidak ikutkan berarti 2 dikali minus 1. Hasilnya pasti minus 2. Itu kan. Sekarang minus tambah minus sehingga hasilnya adalah 3. Minus tambah minus kali minus di sini kan plus. Jadi ini akan berarti plus. Kalau itu plus, minusnya kita hapus. Berarti 1 tambah 2 3. Yang kedua, 0. Kalau 0 itu kan ini kali 0 0, ini kali 0 0. Berarti hasilnya di sini. Oke, kita tulis saja biar Anda ntar paham. 0 kuadrat dikali 2 0 kuadrat. Sehingga hasilnya ini 0, ini 0. Berarti hasilnya adalah 0. Yang kedua, jika F-nya itu adalah 1. Jadi kita tinggal nuliskan 1 kuadrat 2 kali 1. Hasilnya
1, 2 kali 1 1, berarti 1 dikurangi 2 dikurangi minus 2, 1 dikurangi 2 berarti hasilnya adalah minus 1. Lanjut, F nya 2 pangkat 2 4 dikurangi 4 berarti hasilnya ada 0. F3 benar ya, 3 kuadrat 2 3 kali 3 9 dikurangi 2 kali 3 6, hasilnya adalah 3. Berarti daerah fungsinya adalah 3 0 minus 1 0 sama 3. Ini hasilnya ya. Oke, selesai. Lanjut sekarang, di situ ada bacaannya. Contoh 3 itu. Contoh 3, daerah asal fx 1 per x minus 3 adalah sedemikian sehingga x itu adalah anggota bilangan real dengan x tidak boleh 3. Jadi Anda cari sendiri dengan x anggota bilangan real dan x itu tidak boleh 3, terserah. Itu Anda bisa kerjakan sendiri, bisa Anda cuman melihat, terserah. Yang B, daerah asal GT akar 9 min T kuadrat adalah T sebagai atau T anggota bilangan real dengan 9 dikurangi T kuadrat harus atau tidak boleh atau lebih dari atau sama dengan 10. Anda boleh kerjakan, boleh tidak, karena kalau saya tulis semua bakalan lama. Terus kalau dari tadi kita membahas masalah fungsinya, sekarang kita membahas masalah grafiknya itu sendiri ya. Kalau kita membaca, apabila daerah asal di situ di materi, apabila daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi merupakan himpunan bilangan real, kita dapat membayangkan fungsi itu dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat. Dan grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y min f. Jadi kalau kita ada fungsi f x itu sebenarnya adalah y sama dengan fx. Itu dalam kata-kata buku itu. Sehingga di situ kalau kita punya contoh nomor 4 itu kita punya a f x kuadrat 4 misalnya. Gimana cara menggambarkan grafiknya? Itu tergantung dari pertanyaan juga. Kita masukkan saja. Yang penting gambar itu berbentuk. Misal ya, ini jika y-nya itu sendiri adalah 1 misal. Berarti kita mulai dari 1. Berarti ini 1 pangkat 2 minus 4, hasilnya adalah 3. Oh, biar ntar ada cekungan atau tumbukan, kita mulai dari minus 2 aja ya. Minus 2. Sehingga di sini adalah minus 2 kuadrat plus 4. Minus 2 kali minus 2 sama dengan 4 ya. Minus 2 dikali minus 2 minus kali minus sama dengan 4. 4 dikurangi 4 0. Terus lanjut minus 1. Lihat sini minus 1 kuadrat 4. 1 kali 1 minus 1 kali 1 1 dikurangi 4 3. Lanjut sekarang 0. Kalau 0 berarti ini 0 kuadrat, ini 4, hasilnya sama dengan minus 4. Terus 1. Kalau 1 sendiri sama dengan 1 kuadrat 4. Berarti 1 kurang 4 3. Terus lanjut sekarang 2 kuadrat 4. Kalau 24 0 juga. Oke, kita langsung ke grafiknya. Oke, ini paling tinggi 3 sama 4. Kita fokusnya ke 3 sama 4 ya. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Ini 1 2 3 4.
minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Oke, ini Y, ini X. Oke. Langsung, jika Y-nya itu sendiri adalah minus 2, Y-nya minus 2, berarti ini ya, maka daerah hasilnya adalah 0. Ini nolnya ya, berarti ini antara ini sama ini, Y-nya dari sini. Terus yang kedua, jika Y-nya itu minus 1, maka hasilnya adalah 3. Kita cari X-nya 3, berarti ini X3. Jika Y-nya itu 0, berarti di sini daerah hasilnya adalah minus 4. X yang minus 4, X-nya minus 4, berarti di sini. Ini berarti tadi kan sudah ada 3 titik ya. Jika Y-nya itu 1, Y-nya itu 1, berarti daerah hasilnya 3. Y-nya 1 ini, dan hasilnya X-nya itu 3, berarti ini. Yang terakhir, jika Y-nya itu 2, Y-nya 2 sini, daerah hasilnya itu adalah 0, berarti di sini juga. Berarti entar hasilnya itu gambarnya ini. Nah, yang penting kalau gambar itu Anda yang penting sudah jelas. Ya, ini adalah grafik dari jika Y-nya itu dimulai dari, atau daerah awalnya itu dimulai dari minus 2 sampai 2 itu sendiri ya. Ini adalah grafiknya. Oke, untuk yang B sama juga, jadi biar tidak mengambil durasi. Oke, itu mungkin ntar ada soal lagi yang harus Anda jawab. Jadi per minggunya itu kalau bisa memang saya kasih tugas, jadi biar Anda juga aktif dalam perkuliahan ini ya. Oke, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.